Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi yadni ilman nafi'an warzuqni fahman. Alhamdulillah, pada kali ini kita bisa berjumpa lagi, dan semoga kita senantiasa mendapat syafaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya mereview singkat buku yang berjudul Berpikir Seperti Nabi, Perjalanan Menuju Kepasrahan. Ini cukup menarik ya, karena tentunya kita selama ini belajar berbagai ilmu, termasuk ilmu agama, dan tentunya Nabi adalah teladan kita, gitu ya. Bahkan kita sering kali mendengar para mubalek ataupun para ustadz, gitu ya, berkata, apabila Anda seorang politikus, ya, tirulah kepemimpinan Nabi Muhammad. Atau apabila Anda adalah seorang pedagang, teladanilah Nabi Muhammad ya ketika berdagang. Atau bila Anda adalah seorang guru, tirulah cara Rasulullah mendidik orang-orang di sekitarnya. Namun mengapa kita jarang ya mendengar seseorang berkata, bila engkau hendak berpikir, teladanilah bagaimana Nabi Muhammad SAW berpikir. Padahal dalam Al-Quran begitu banyak perintah untuk berpikir. Bahkan Nabi sendiri pernah bersabda bahwa berpikir atau tafakur ya, berpikir atau tafakur sesaat lebih baik ketimbang ibadah selama 1 tahun. Artinya kita juga belajar untuk meneladani bagaimana Nabi Muhammad itu berpikir, gitu ya. Banyak riwayat-riwayat yang diputuskan oleh Nabi, begitu ya, ketika dalam berbagai kejadian, dan tentunya kadang itu bertentangan dengan pikiran orang pada umumnya, gitu ya. Salah satu contoh misalkan terjadi perjanjian Hudaybiyah, gitu ya. Perjanjian itu kalau dipikir secara umum, secara normal, begitu ya, common sense, gitu ya, mungkin itu sangat merugikan umat Islam. Tetapi Rasulullah berpikir panjang ya, dan tentunya cara-cara berpikir Rasulullah itu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada jalan lain untuk mendapat bimbingan kecuali kita berusaha untuk selalu dekat dengan Allah ya. Nah, saya kira buku Berpikir Seperti Nabi ini sangat penting ya, bisa kita pelajari, bisa kita internalisasikan dalam diri kita ya, dalam proses-proses berpikir kita, sehingga nanti bisa menggambarkan perilaku kita. Oke, langsung aja ke konten ya. Namun sebelum ke konten, saya ingatkan untuk subscribe ya, silakan subscribe channel TV Psikologi ini agar lebih bisa bermanfaat. Oke, ini adalah daftar isi atau konten dari buku ini. Dimulai dengan pengantar redaksi ya, terus ada pengantar penulis, dan pada bagian pertama itu berbicara tentang isyarat Nabi dan doktrin penciptaan. Banyak yang disampaikan Nabi itu mengandung isyarat-isyarat, dan hanya orang yang berpikirlah yang bisa memahami isyarat-isyarat itu ya. Ada Rasul pun menangis, ada doktrin penciptaan, ada penciptaan dalam pencarian ya, menangkap isyarat. Saya kira ini penting sekali ya untuk bisa kita baca-baca agar kita bisa mengambil ilmu dan hikmah di dalamnya. Kemudian pada bagian 2 itu mengapa kita mengimani dan meneladani Nabi. Saya kira ini penting sekali agar kita juga tidak sekedar tahu, tapi tahu dan tentunya merasuk dalam diri kita.
Dan yang bagian berikutnya, bagian ketiga itu terkait dengan risalah ya, dari Adam sampai Muhammad ya. Nabi dan Rasul, risalahnya apa, dan seterusnya. Jadi menarik sekali kalau kita baca begitu ya, dan tentunya bisa dibaca langsung ya di HP ya, bisa diunduh langsung, bahkan tidak harus diunduh ya, bisa langsung dibaca di HP dengan mengklik link yang ada di deskripsi YouTube ini ya. Kemudian pada berikutnya, Muhammad penutup para nabi ya. Nah, tentunya di sini banyak hal yang disampaikan ya oleh Rasulullah. Kemudian ada dari mukjizat kembali ke ayat ya. Nah, ini penting sekali kita kaji ya, karena tentunya tanpa mengkaji, tanpa berpikir, kita tidak akan menemukan pemahaman. Kemudian ada sunnah Nabi dalam berpikir, tentangnya ya, berguru kepada para nabi, antara hadis dan sunnah dalam berpikir ya, ini penting sekali. Kemudian ada perjalanan menuju kepasrahan ya, mencari filsafat Qur'ani, pertemuan dunia Islam dengan filsafat pro dan kontra, dan sampai pada perjalanan menuju kepasrahan ya. Terakhir itu nanti ada biodata penulis ya. Jadi menarik sekali buku yang ditulis oleh Fauz Nur ya. Beliau termasuk alumni dari pesantren gitu ya, dan banyak juga mengkaji terkait dengan kitab-kitab kuning, dan salah satu yang mengilhami berbagai pemikirannya ya karena dia banyak mengkaji juga terkait dengan ilmu yang didapat di pesantren. Nah, saya kira menarik sekali buku ini. Segera aja di klik link e-booknya dan bisa dibaca-baca di waktu luang kalian ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk di subscribe ya, agar lebih bermanfaat dan bisa selalu update buku-buku menarik berikutnya. Saya doakan yang mensubscribe semoga rezekinya lancar, yang sakit semoga sembuh, dimudahkan semua urusan, bahagia di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.